Halo Tribuners, kembali bersama saya Asyun Bintang di acara Mata Lokal Memilih. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik peluang menang Anies Baswedan. Saya kira ini menarik ya, karena topik-topik ini masih sangat relevan dengan situasional kondisi politik negara kita yang sudah memasuki tahapan Pilpres ya saat ini, sehingga saya kira tidak salah kalau kita memakai topik perbincangan ini. Dan seperti biasa tentu saya sudah mengundang akan narasumber yang kapabel terkait dengan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan dulu kepada Prof. Ishak untuk memperkenalkan diri sebelum saya mengajak bincang-bincang. Silakan Prof. Ya, terima kasih karena diundang ya. dalam rangka membicarakan soal Capres ya, khususnya Anies Baswedan tentang peluangnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir Tribun sampai sekarang kan masih tetap up to date ya dalam menyampaikan sharing mengenai kondisi politik internasional nasional ya. Ya. Saya dengar tadi kan sudah banyak yang sudah diundang untuk membahas tentang capres-capres itu. Ya. Dan saya khusus untuk membicarakan peluang dari Anies sebagai peluang untuk menang dalam Pilpres 2024. Ya. Dan saya langsung ya, Prof ya, Tribuners, ini Prof Ishak Plukadang, pengamat politik Sulawesi Utara dan juga akademisi, tentu guru besar di Unsrat dulu ya. Prof, saya langsung ya Prof di ini. Prof, Anies Baswedan salah satu yang bakal capres yang selalu masuk 3 besar saat ini. Yeah. Bahkan bukan hanya saat ini, dari 2 tahun lalu, sudah masuk, selalu masuk di 3 besar. Sehingga saya kira wajar kalau kita perbincangkan. Dan Anies pun ini digadang-gadang oleh yang menyatakan koalisi perubahan dan persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ya, artinya ini yang membuat kita sangat relevan untuk bincang ya terkait hal ini. Prof, melihat ini tentu ada 2 nama, ada 2 nama lain ya, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo yang juga statusnya saya kira seperti dengan Anies. Tapi saat ini saya ingin menanyakan ke Prof Ishak terkait Anies Baswedan ini. Anies Baswedan ini merupakan mantan Menteri Pendidikan ya di era pertama Presiden Jokowi. Kemudian dia menjadi Gubernur DKI. Dan sejatinya dia sebenarnya seorang dosen, dia mantan rektor ya, artinya dari sisi ilmu pengetahuan sangat qualified ya, tidak diragukan. Tapi ini Prof di arena politik ya, di arena politik, dan kalau dikatakan layak tidak layak, saya kira hari ini harus kita katakan layak karena ini selalu masuk di 3 besar. Artinya dari elektabilitasnya orang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke setidaknya melalui teknologi survei menyatakan bahwa ini salah satu kader terbaik bangsa. Gimana Prof melihat peluangnya? Tentunya kita harus bicara peluang menang. Sebelum saya menjawab itu, kita harus sepakat dulu tentang Indonesia itu negara apa? Apakah negara sekuler, negara agama Islam, atau negara beragama? Itu yang prinsip dulu. Atas dasar itu kita baru bisa mengatakan capres yang mana yang tepat dalam status negara yang tertentu, yang beragama. Negara beragama. Nah, saya mau jawab seperti ini. Indonesia yang sering dikatakan NKRI ini, yang ditegaskan oleh para pendiri negara, itu adalah negara beragama, bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Negara beragama karena para pendiri negara kita telah menegaskan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa Indonesia sampai sekarang pemerintah mengakui 6 agama tuh. Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan ada penghayat. Dan ada penghayat
kepada Tuhan Maha Esa soal kepercayaan. Itu adalah amanat pasal 9 ayat 2 bahwa setiap warga penduduk ya berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya setelah beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Atas dasar itu kita mengakui 6 agama yang tadi. Nah, bagi saya sebagai pengamat mengatakan adalah wajib bagi setiap pemeluk agama Indonesia yang 6 itu harus fanatik. Dalam arti taat pada syariat agamanya masing-masing. Tetapi tidak fanatisme. Dalam arti bahwa dia merasa agamanya paling benar. Itu tidak boleh. Dan bagi mereka tidak boleh melecehkan agama lain. Dan aturan tentang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keormasan bahwa mereka yang melecehkan dan sebagainya itu akan dapat sanksi menurut undang-undang. Itu yang perlu kita ketahui. Maka saya ulangi bahwa Indonesia bukan negara sekuler, artinya negara yang memisahkan urusan agama dan negara. Itu negara-negara seperti liberal barat, dan negara liberal komunis memang memisahkan agama dan negara. Negara tidak boleh campur dalam urusan agama. Dianggap dua hal yang berbeda, itu eksklusif. Kedua, Indonesia bukan negara Islam. Karena tidak berdasarkan syariat agama, tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang disepakati oleh para pendiri negara, di mana Indonesia itu negara beragama. Nah, pertanyaannya, bagaimana siapa menurut saya ya sebagai pengamat calon yang tepat bagi capres yang tepat bagi negara yang beragama? Jawabannya satu, bahwa dia harus fanatik tetapi tidak boleh fanatisme. Fanatik dalam arti dia taat pada syariat agamanya masing-masing. Apakah dia Islam, apakah dia Katolik, apakah dia Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu yang perlu kita pahami dulu. Nah, kalau kita sudah pahami seperti itu, maka kita bisa lihat 3 calon ini. Pertanyaannya, apakah Anies Baswedan cocok menjadi capres pada negara yang beragama? Ya, itu kan pertanyaannya. Nah, karena ini negara beragama dan saya melihat 3 capres, saya tidak mau bilang yang 2 itu. Karena ini ditanyakan Anies Baswedan, menurut saya dia tepat. Karena dia tahu agama. Menurut seorang punya agama, beragama, taat terhadap agamanya. Taat terhadap agamanya bisa dilihat dari penampilan pribadinya di mana-mana, tuh. Dan kalau saya amati dari beberapa komentar tokoh-tokoh NU mengatakan dari semua capres itu, ini tokoh ini saya dengar ini, bahwa semua capres itu Anies itu adalah hebat menjalankan syariat yang menjadi acuan dari NU. Saya kan cuma dengar mereka mengatakan itu, dan banyak hal. Dan menurut pengalaman saya memang dari segi penampilan dan ucapan beliau boleh dikata taat dalam agama. Bahkan menurut tokoh NU tadi, dia bisa tahlil, bisa berdoa, bisa memimpin sholat, segala macam. Saya tidak mau singgung yang lain. Atas dasar itu saya mengatakan umat beragama di Indonesia kan suka pada orang yang taat beragama, bukan cuma Islam KTP. Itu yang penting. Nah, tetapi di lain pihak, kalaupun dia taat beragama, dia harus juga memenuhi syarat yang disebut nasionalis sejati yang menghargai pluralisme, yang menghargai keberagaman. Dan itu bisa kita lihat dari rekam jejak seseorang itu menjadi pejabat pemerintahan. Anies misalnya, kalau saya baca-baca, dan saya ikuti salah satu video call yang disanakan oleh mereka yang relawan Anies, saya diundang. Dan saya juga pernah berbicara video call dengan Anies. Nah, lalu ada pendeta Shepard Supit, orang Minahasa, yang memberikan penjelasan pada saat pertemuan itu, bahwa Anies Baswedan selama dia memimpin Jakarta, rekamnya jelas, yaitu ada 33
gereja yang sulit mendapatkan izin operasional di saat masa dan memberikan izin operasional di situ, gereja-gereja itu. Selain itu juga dia membantu pembangunan pura. Datanya ada loh, rekam jejaknya dan lain-lain dan bahkan dia punya program yang disebut bantuan operasional tempat ibadah yang disingkat BOTI itu, dan itu diberikan pada semua tempat ibadah termasuk gereja-gereja. Bahkan ada pendeta yang menyampaikan banyak terima kasih yang selama ini tidak dapat. Tiap bulan mereka mendapatkan dana bantuan operasional dan sangat membantu gereja-gereja dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi beliau ini faktanya rekam jejaknya jelas. Selama menjadi gubernur Jakarta, 5 tahun jadi gubernur. Itu faktanya bahwa dia tidak benar itu dituduh sebagai khilafah. Rekam jejaknya di JKI tadi itu itu tidak benar toh mengutamakan Islam saja, tidak. Betul. Faktanya dia menghargai keberagaman agama di JKI Jakarta, dan yang bicara ini pendeta Sepat Supit ketika saya hadir dalam video call itu, dan saya berbicara dengan sama Pak Anies tetapi saya mengatakan berkaitan dengan soal substansi koalisi perubahan. Lalu apa yang dirubah? Kan sekarang ini kalau mengikuti berbagai data yang berkembang, ada ketimpangan yang tinggi. Yaitu 10% warga negara Indonesia menguasai 79% kue ekonomi nasional. Yang bilang itu kan profesor dari lembaga BRIN, bukan saya, tapi dia yang bilang. Ketimpangan yang tinggi, 10% negara-negara Indonesia menguasai 75% kue ekonomi nasional. Artinya ketimpangan itu tinggi sekali. Bahwa yang menguasai itu kan para kapitalisme. Itu faktanya itu. Dan kedua, data tentang hak milik tanah yang saya baca dari komentar Profesor Yusril Isamasa, 2% penduduk Indonesia menguasai 75% tanah negara. Itu kan ketimpangan. Maka kalau ditanya apakah relevan enggak tema perubahan? Relevan. Maka itu saya mengatakan pada Anies dalam video call itu bahwa tema atau misi utama dari Anies untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai antipati daripada kebijakan yang membela kapitalisme, oligarki oleh penguasa yang sekarang relevan, tepat saya bilang sama dia. Itu saya ngomong di dalam video call. Lalu memang orang-orang bertanya bahwa apa sih perbedaan antara koalisi yang melanjutkan pembangunan Jokowi dan perubahan itu? Soal ketimpangan itu yang paling penting. Dan saya ingin mengatakan bahwa faktanya penguasa sekarang yang didukung oleh partai tidak mau saya sebut partai tertentu itu sebagai penguasa, artinya kasarnya saya bilang mengkhianati pesan dari pendiri negara RI, termasuk mengkhianati pesan dari Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pendiri negara. Apa itu? Mereka memberikan pesan agar dalam membangun ekonomi itu berdasarkan pasal 33 Undang-Undang sebenarnya, di mana sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan diabdikan pada kemakmuran rakyat. Iya kan? Maka karena itu saya bilang bahwa misi utama daripada koalisi perubahan tepat, dan mereka mau melaksanakan pasal 33 itu dan sila kelima Pancasila sebagai amanat pendiri negara, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting kalau saya mengamati peluang daripada Anies Baswedan untuk menang. Saya mengambil data tidak berdasar pada data hasil survei,
Karena saya ikuti seorang dokter Nainggolan. Ya tuh. Dia kan seorang lulusan UI, peneliti yang memang ahli di bidang penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Dia satu-satunya dia bilang kuantitatif ya. Yang pendidikan kualitatif. Jadi dia tidak percaya itu hasil-hasil survei itu dan saya ikuti dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengikuti juga polling yang dilaksanakan oleh ILC, Karni Ilyas. Terakhir Karni Ilyas mengatakan dalam survei yang ketiga kali bahwa ternyata dari 50-an ribu pengguna Twitternya, itu 83% mendukung Anies sebagai capres. Lalu kalau menurut data data Google Trend, baik media sosial maupun pengguna HP, itu mendukung Anies 150 juta loh. Sampai Dr. Nainggolan bilang, saya mendukung beliau dan saya setuju dengan perubahan yang dilakukan. Dilakukan, yang dia lakukan dengan tema perubahan. Perubahan dari yang tidak adil menjadi adil. Dari ketidakadilan sosial menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu saya mengatakan, salah satu yang kita jadikan dasar dalam mereka memilih capres yang akan datang adalah orang itu tidak punya data korupsi. Jadi syarat utama untuk kita bisa sejahtera atau rakyat bisa mendapatkan 20 juta per bulan tanpa kerja adalah tidak boleh korupsi, antara lain di bidang pertambangan. Menurut Mahfud MD yang mengutip pendapat dari mantan ketua KPK, mengatakan kalau bidang pertambangan tidak dikorupsi, maka setiap penduduk Indonesia akan mendapatkan subsidi pemerintah 20 juta per bulan tanpa kerja. Nah, jadi kalau mau suka rakyat Indonesia bisa terima 20 juta subsidi pemerintah karena tidak ada korupsi, maka pilihlah capres yang tidak korup. Dan salah satunya yang saya amati dan segala walaupun dituduh-tuduh, Anies Baswedan bersih dan jujur dan tidak korup. Itu kalau dikatakan peluangnya menang, karena terus terang saja orang Indonesia seluruhnya, agama apapun dia, sudah tak suka orang-orang caleg-caleg yang pro korupsi. Dan saya pernah baca salah satu capres, dia bilang bagi mereka yang anti korupsi, yang anti gratifikasi, itu akan dilibas oleh penguasa. Itu saya baca itu kan fakta itu. Betul. Tidak mesti sebut orang nih. Berikut yang terpenting juga yang saya lihat, kita memerlukan presiden yang mampu melakukan diplomasi internasional. Dan dari ketiga ini kan dua saya lihat punya kemampuan. Salah satunya Anies Baswedan, dan dia ada salah satu dari 100 tokoh dunia yang diakui sebagai pemimpin dunia. Dan menurut saya kalau dia terpilih, itu akan mengangkat derajat NKRI di mata dunia. Sehingga itu target tahun 2045 itu bisa tercapai. Jadi itu komentar saya. Tribuner, saya kira menarik ya ulasan dari Prof. Ishak Plukadang terkait gimana figur seorang Anies Baswedan ya. Di tema kita adalah peluang menang dari Anies Baswedan. Dan tadi sudah diutarakan kenapa Anies Baswedan itu selalu berada di posisi 3 besar ya, karena track recordnya, rekam jejaknya memang bagus ya. Tadi ada data-data yang diutarakan, kemudian ada semacam testimoni dari beberapa kelompok beberapa kelompok. Tapi Prof, saya ingin bertanya gini, sebaik-baiknya seseorang tentu selalu ada kelemahannya, ada apalagi ini politik, Prof. Politik pasti ada selalu yang dihembus-hembuskan, dan saya kira di bincang-bincang ini perlu kita clearkan, paling tidak versi Prof. Ishak Plukadang. Prof. Ishak, kan Anies ini dipersepsikan dekat dengan kalangan intoleran,
kalangan intoleran, HTI ya, khilafah, dipersepsikan demikian. Tadi sebenarnya sudah secara tersirat sudah terjawab di awal bahwa ada pendeta Sepersupit di situ, ada tadi uang operasional untuk ibadah-ibadah. Tapi saya ingin mungkin lebih tambahan yang lebih konkret lagi ya, sehingga kan ini persoalan kelihatan sepele tapi ini menjadi isu nasional. Menjadi isu nasional sekian lama dan kalau terpilih tanpa diklarifikasi secara bersih itu saya kira akan menjadi duri. Ya. Jadi saya kira tidak mengapa di sharing-sharing itu yang pertama. Kedua, terkait dengan saya ingin banyak yang ada yang mengatakan Anies berhasil di memimpin DKI Jakarta, tapi tidak sedikit juga yang mengkritik di kinerjanya ketika memimpin di Jakarta. Salah satu yang Formula E ya, yang kalau itu sampai di daerah lah yang tembus hal-hal itu. Kemudian kebijakan penataan Jakarta kota yang katanya tidak ramah lingkungan lah, dan pokoknya hal-hal yang tidak elok lah ya. Dan hal-hal yang lain yang saya kira gimana Prof melihat itu ya, karena saya kira di bincang-bincang ini selain peluang kita harus ini kan bukan soal hukum, ini hanya persepsi. Sehingga perlu kita klarifikasi kan, karena ini di tema ini peluang menang, tentu kita Prof harus kira-kira gimana Prof melihat itu, kenapa dari perspektif politik tentu ya, kenapa munculnya ini kan soal persepsi, dipersepsikan dekat dengan kalangan intoleran, dipersepsikan ya sangat dekat tidak kurang berhasil di DKI ya. Gimana Prof melihat itu? Pertama tentang cap intoleran kepada beliau, bahkan menggunakan politik identitas sehingga dia menang di DKI. Iya kan itu ya? Iya. Karena waktu itu melawan Ahok ya. Melawan Ahok ya. Jadi begini kalau saya punya komentar. Faktanya kan Anies menang. Ya. Adalah dungu kalau mereka juga yang khilafah seperti HTI, EPI itu yang punya suara, lalu kita tidak akomodir. Dan karena itu hebatnya beliau. Dan juga saya mau katakan yang memulai politik identitas kan Ahok. Dia kan yang baca itu ayat Al-Maidah itu, lalu jadi jadi viral. Jadi ya dia yang memulai, bukan Anies yang memulai. Betul, karena dia bukan seorang yang beragama Islam. Lalu dia menafsirkan sendiri, dan lalu ditanggapi oleh wartawan kok, dan jadilah itu viral. Jadi menurut saya justru Ahok menyampaikan politik identitas itu menyebabkan terjadi apa disebut sikap antipati sama beliau, dan menjadi suka sama Anies Baswedan dan terpilih faktanya. Itu. Lalu kalau dia sebut intoleran, menurut saya kan faktanya juga di DKI justru menghargai keberagaman dari berbagai agama. Itu fakta ini. Jadi itu sikap intoleran itu cuman provokasi saja bagi mereka yang tidak suka dan benci sama dia. Itu menurut saya ya, dan cemburu sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara tentang DKI, aku dengar dari pendeta Sepersupit. Bab dia kan memang orangnya dekat dengan Anies Baswedan, memberikan data tentang keberhasilan Gubernur DKI di Jakarta. Dan saya pernah membaca juga data bahwa kepuasan dari penduduk DKI itu 60% loh terhadap Anies Baswedan. Bahwa memang ada yang 40% merasa tidak berhasil, itu biasa saja. Siapapun pemimpin dimanapun pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Seperti DKI misalnya 2 Ciliwung. Ya silakan, mungkin salah satu dia kurang berhasil di situ.
dan beberapa mungkin jelas. Tapi kan kalau saya baca data selama 5 tahun itu hebat dia itu di Jakarta. Tapi kan memang kepuasan masyarakat di DKI adalah 60% ke atas. Jadi itu kan berarti kan positif dia. Ya. Bahwa dia ada kelebihan tadi 60% dan kekurangan 4%, ya wajar-wajar saja. Betul. Lalu siapa yang tidak? Misalnya contoh Ganjar, aku baca data-data yang dihantam oleh yang kurang senang sama dia, itu luar biasa. Itu Jawa Tengah, tingkat kemiskinan, itu contoh. Ya, lalu soal Badas, dan segala macam. Tapi ya janganlah saya masuk ke sana. Saya cuma bicara soal Anies saja. Betul. Dan terakhir saya menyatakan, saya terus terang menjadi relawan Anies sejak tahun lalu. Karena pertimbangan dia kan dosen, dia mantan rektor, saya kan pembantu rektor mantan. Berilah kesempatan dia sebagai seorang rektor yang selama ini kan belum pernah ada capres yang seorang dosen dan seorang rektor gitu kan. Mantan rektor yang saya pikir berpikirnya lebih rasional, objektif lah dalam menentukan karena dia dalam mengambil kebijakan berdasar data, bukan ngarang, bukan pengaruh partai politik dan segala macam. Dan saya melihat Nasdem menyampaikan usulannya kepada Anies Baswedan tidak menegaskan dia petugas partai, beda dengan PDIP. Bahkan terakhir saya baca penugasan daripada Megawati kepada Ganjar, dia calon presiden dan petugas partai. Padahal ada semboyan di negara-negara maju bahwa my loyalty to my party end when my loyalty to country begin. Jadi ketika ia terpilih sebagai presiden, maka dia bukan petugas partai lagi. Dia menjadi negarawan. Jadi milik semua masyarakat. Dan karena dia bukan hanya dipilih oleh partai, dia dipilih oleh seluruh rakyat masyarakat yang simpati. Iya toh, seperti Jokowi. Dia kan tidak hanya dipilih oleh PDIP, dia dipilih juga oleh masyarakat lain yang simpati karena kepemimpinannya. Dan fakta seperti itu. Saya mengatakan kehebatan Jokowi seperti itu, membangun infrastruktur Indonesia. Dalam bidang infrastruktur kan dari Sabang sampai Merauke, dengan jalan-jalan tol, itu hebat loh. Cuman dia, saya amati, memang dipengaruhi oleh oligarki yang berpihak kepada kapitalisme dengan liberalisme, yaitu yang bertentangan dengan substansi Undang-Undang Dasar 45 seperti tadi. Saya kira itu komentar saya terakhir. Ya. Prof, menarik sekali ya bincang-bincang kita ini terkait dengan peluang menang Anies Baswedan. Prof, saya kira walaupun belum ada yang pinang meminang soal cawapres, tapi di bincang-bincang ini tidak mengapa kalau kita menyentil terkait dengan kira-kira yang paling cocok atau yang pas untuk menjadi calon wakil nanti, kira-kira siapa? Kan ada yang sudah disebut di internal, sudah disebut-sebut, ada Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, ada Kang Aher ya, Ahmad Heriawan ya, yang bekas mantan Gubernur Jawa Barat ya. Kemudian dari internal ya, ini di internal. Kemudian di eksternal ada Kofifa Indar Parawansa yang dari Gubernur Jawa Timur dan ya Sandiaga Uno juga disebut-sebut ya, dan lain-lainnya. Gimana kalau Prof melihat? Karena ini cawapres saya kira bagus juga, dan Amin Rais pernah menyebutkan ya Anies bisa mempertimbangkan Indonesia Timur, perwakilan Indonesia Timur. Kalau saya mengamati dari segi data bahwa Anies itu kan kurang dukungan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang mayoritas orang-orang NU, ya kan? Menurut saya kalau pertimbangan dari Anies Baswedan kan harus bisa meningkatkan elektabilitasnya. Lalu siapa figur capres yang bisa meningkatkan elektabilitasnya?
Kalau saya melihatnya Hovifah loh. Hovifah ya. Jadi yang internal seperti AHY ya dia harus mempertimbangkan secara rasional siapa, apakah dia bisa meningkatkan elektabilitas atau tidak. Karena kan menang dulu di Menang yang penting, menang dulu. Bukan soal dia cawapres segala macam. Jadi menang toh. Menang dulu ya. Dan itu kan syarat dari Anies Baswedan. Menang dulu. Harus menang dulu. Lalu bisa bekerja sama dalam pemerintahan itu lain. Tapi menurut saya intinya adalah menang. Dan untuk menang bisa meningkatkan elektabilitas daripada Anies. Lalu tokoh siapa itu? Hovifah menurut saya. Parawansa. Karena pertimbangan dan faktanya NU juga ya. Dan dia adalah tokoh wanita satu-satunya. NU. Yang NU lalu yang mayoritas di sana kan di Jawa. Lalu dia faktanya seorang perempuan yang hebat menurut saya dalam pola pikirnya. Dan terpilih Jawa Timur tidak gampang itu. Ya, jadi saya menyarankan kalau didengar oleh Pak Anies, pilihlah Hovifah Parawansa, dan mudah-mudahan mereka yang internal harus melihat pentingnya menang, bukan wapresnya. Dan serahkan saja pada Anies Baswedan yang sejak awal memang sudah serahkan pada dia untuk menentukan ya. Itu kalau saya komentar saya. Ya, karena itu ya Prof, banyak hal tentu yang dipertimbangkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan elektabilitas sehingga bisa menang. Kalau siapa dia lalu kalah bagaimana? Tapi sebelum itu sudah warning sama mereka ya internal itu supaya ya tidak usahlah bapak satu. Jadi berilah kepada calon wapres yang bisa meningkatkan elektabilitas. Dan menurut saya pertimbangan saya adalah Hovifah Parawansa. Dan dia cewek. Perempuan. Iya. Apalagi kan Megawati kan mau perempuan, tapi kan tidak jadi tuh. Saya kira itu. Prof, ini karena kita di Sulawesi Utara, gimana Prof ketika Anies, apakah dia nanti ada ada kepedulian terhadap Indonesia Timur kalau Prof melihat kalau dia jadi nanti? Saya rasakan misi utamanya kan keadilan sosial. Dan tidak akan membeda-bedakan daerah satu dengan daerah yang lain. Jawa, luar Jawa, tidak menurut saya. Karena dia kan misi utamanya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Termasuk Sulawesi Utara loh kalau saya melihat itu. Iya kan, itu yang penting tuh. Karena gini Prof, kita bagian dari orang Indonesia Timur tentu merasakan bahwa ketimpangan pembangunan memang terjadi. Tadi Prof sudah menyentil bahwa di zaman Jokowi saat ini pembangunan fisik terus dilakukan termasuk di Indonesia Timur. Tapi itu kelihatan belum cukup ya, karena demikian tertinggalnya kita tertinggalnya, sehingga tentu keberlanjutan ke depan diharapkan tentu ini karena untuk kesejahteraan saya kira ini kan negara kepulauan Prof. Negara kepulauan salah satunya adalah bagaimana transportasinya murah. Kalau dia transportasinya murah, barang-barang kita di Indonesia Timur ke ini, sehingga siapapun presiden nanti saya kira harus melihat ini. Ini kita mau mencapai itu keadilan kemakmuran ini dia sosial, salah satu kan itu sehingga dibutuhkan itu teknis ya, tapi sekali lagi kita sepakat Prof bahwa di bincang-bincang ini bagaimana dalam konteks Anies, tentu bagaimana Anies memenangkan pertarungan pertarungan. Tadi kita sudah bedah berbagai hal terkait keunggulan, sempat juga menyentil ada kekurangan-kekurangan yang disebut-sebutkan ya. Kalau saya lihat Anies itu punya prinsip dua, restorasi dan kontinuitas. Jadi bagi program-program yang sudah dibuat oleh Jokowi, menurut saya tentu yang baik-baik dia akan lanjutkan. IKN misalnya, kan sudah ada undang-undangnya. Dia kan konsisten dengan undang-undang. Kalau perintah undang-undang kan dia mesti laksanakan. Dan saya pernah dengar bahwa dia kalau undang-undang yang perintah dia mesti bikin.
Dia mesti lanjutkan. Ya, kan ada isu-isu katanya kalau Anies yang presiden tidak jadi. Itu kan tapi sudah ada undang-undang. Kan? Saya baca komentar Anies. Triliunan itu akan hancur itu. Ya, saya baca komentar Anies ketika dibicarakan tentang IKN, dia bilang kalau sudah ada undang-undang kan saya harus laksanakan. Saya konsisten dengan aspek yuridisnya. Iya kan? Ya, kedua, pembangunan infrastruktur yang sudah baik. Ya pasti dia lanjutkan. Tidak mungkin kita bilang jangan. Ya toh? Dan saya terus terang saja berharap memang Anies melanjutkan apa-apa yang sudah dicanangkan dengan baik oleh Jokowi. Karena itu dia punya prinsip kontinuitas. Tetapi ada hal yang perlu diakan perubahan. Yaitu ketimpangan tadi. Itu. Menurut saya dia lebih rasional lah. Jadi tidak juga mengatakan tidak akan dilaksanakan. Tapi tetap prinsip kontinuitas dan restorasi. Kalau saya. Lalu kalau saya melihat terus terang saja untuk Sulawesi Utara, yang dibangun di Sulawesi Utara sebagai upaya dari Gubernur Ode, menurut saya cukup bagus lah. Pembangunan infrastruktur Sulawesi Utara kan hebat ya. Berbagai, tak perlu saya sebutkan, tapi menurut saya peran daripada Ode oleh Dondo Kambai sebagai gubernur yang memang punya pengaruh juga di tingkat nasional karena dia adalah bendahara PDIP, maka banyak proyek-proyek masuk di Sulawesi Utara. Kita harus angkatan jempol itu untuk saya. Khusus di Tonano misalnya, saya kan orang Tonano. Ketika Jokowi datang di Sulawesi Utara meresmikan apa itu? Waduk itu dia. Ada Menteri PU tuh yang hadir. Dan beliau Ode sudah mengusulkan supaya jalan dari Papakelan lewat Makawembeng yang ada televisi itu, lalu ke Tanggari, dia sudah usulkan supaya dialokasikan dana 4 km. Dan sedang jalan. Sebagai orang Tonawan tentu kita senang sekali itu. Dan juga saya dengar juga ada proyek-proyek Minasa Utara yang akan tembus ke Tonano. Jadi kita berharap kalaupun Anies Baswedan jadi presiden, dia akan lebih adil lah menurut saya dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk seluruh daerah termasuk Sulawesi Utara. Kalau saya dan apa yang sudah dirintis oleh Gubernur Ode yang baik di Sulawesi Utara dalam pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu ya perlu dilanjutkan. Terus terang juga kita dulu waktu saya jadi staf ahli dari Gubernur Sontak, saya kan dulu juga adalah senior advisor dari Kapet Manado Bitung. Tuh, dulu kan kita mengusulkan Bitung menjadi pelabuhan internasional. Support. Support. Orangnya yang menggagas itu waktu zamannya Tapi sekarang kan dipindahkan oleh Ode ke Likupang. Tapi sudah bagus. Tidak apa-apa. Yang penting di Sulawesi Utara. Ada dulu, iya. Yang penting ada. Dan bahkan saya dengar-dengar sudah ada berbagai hotel-hotel yang karena masuk di destinasi prioritas. Iya, destinasi. Dulu kami membuat Bitung. Tapi karena Bitung ada kesulitan, kita orang kasih pindah di Amurang dulu. Dua-duanya memenuhi syarat, cuma mahal. Maka ini ditempatkan di sana dan ada uangnya. Ada uangnya. 2 triliun. Yang penting kan mesti ada uangnya. Iya, uangnya. Dan itu hebatnya kita orang punya Ode Katoto. Ode itu. Jadi kita lanjutkan. Jadi ide harus ada, uang harus ada. Harus ada. Dan memang itu akan tergantung pada gubernur yang punya akses tingkat nasional. Dan beliau ini memang punya akses tingkat nasional karena dia adalah tokoh nasional yang merupakan bendahara PDIP yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Jadi kalau saya lihat pasti walaupun juga terpilih Anies, itu prinsip keadilan akan dilakukan termasuk pembangunan untuk kontinuitas dan restorasi. Dan Tribuners tentu ini menarik ya, Prof, menarik, banyak hal sudah kita perbincangkan. Tapi di politik itu selalu terasa kurang pasti. Pasti ada hal-hal yang belum kita tapi paling tidak Tribuners ini sudah memberikan informasi ke kita, memberikan wawasan bagi kita ya. Ini juga edukasi ke
masyarakat, ke tribuners, ke konstituen, ke pemilih ya, membantu penyelenggara juga kita yang menginformasikan terkait seseorang ya yang disebut-sebut akan menjadi bakal calon presiden. Dan tentunya Prof, saya harus menutup bincang-bincang ini karena memang udah waktunya, dan seperti biasa saya akan berikan kesempatan untuk ada closing statement Prof terkait dengan perbincangan kita. Dipersilakan. Ya, kalau saya mengamati capres yang 3 itu semua baik-baik, hebat-hebat, karena mereka sudah pengalaman dan pemerintahan. Ya. Kalau saya amati berbagai ahli-ahli mengatakan memang sebaiknya menjadi pejabat pemerintah itu yang punya pengalaman dalam pemerintahan, dan ketiga-tiga ini punya pengalaman dalam pemerintahan. Ya kan, Prabowo Menteri Pertahanan, Ganjar gubernur, lalu kemudian Anies juga mantan gubernur dan mantan menteri. Ya, itu satu pengalaman pemerintahan loh. Di zaman Soeharto mereka yang menjadi itu sudah eselon 1 loh, baru bisa jadi presiden. Dia bisa jadi menteri. Sekarang ini memang ada kritik. Minta tuh akan dari mana sudah jadi di atas. Itu kan, itu fakta itu. Nah, lalu menurut saya yang paling penting dalam memilih presiden itu adalah 2 yang saya bilang tadi. 1, tahu agama, fanatik tetapi tidak fanatisme. Ya tuh? Ya. Lalu nasionalis sejati, tuh, yang menghargai keberagaman dalam hal ini pluralisme dalam rekam jejaknya. Ya kan, itu yang penting. Nah, saya melihat Anies memenuhi syarat itu. Apalagi dia kan orang mantan dosen, dia mantan rektor. Karena kebetulan saya PR3 dulu di rektorat, dosen, jadi kita lebih suka pada dia. Ini rasional ini. Bukan asal karena kita dosen atau mantan pembantu rektor 3. Tapi berilah kesempatan kepada dia. Siapa tahu Indonesia itu akan lebih maju ke depan, apalagi dia menjadi salah tokoh dunia yang diakui dunia dalam berkomunikasi, berdiplomasi. Sampai sekarang saja sebenarnya ada pejabatan masih diundang-undang oleh Oxford University untuk memberikan ceramah. Coba. Artinya mungkin India lebih dari yang lain-lain kalau saya lihat dari segi diplomasi internasional. Saya kira demikian. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik peluang menang Anies Baswedan. Sekali lagi sudah banyak yang kita dengar tadi, dan tentunya saya Aslu Mintang dari Mata Lokal Memilih mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ishak Blukadang yang sudah menerima undangan kami untuk datang di studio ini. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Mata Lokal Memilih. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata Lokal menjangkau Indonesia. Ya.